Assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan ambil tema api, udara dan air. Ibu ambil subtema air. Selamat menyaksikan teman-teman. Ibu akan membahas air. 1. Pengertian air. 2. Macam-macam air. 3. Manfaat air atau gunanya. 4. Asal air. 5. Sifat air. 6. Bahaya air. Apakah air itu? Air adalah cairan yang turun dari awan sebagai hujan, membentuk sungai, danau, laut, dan merupakan bagian utama digunakan oleh makhluk hidup. Air, zat kimia yang bening, tidak terasa, tidak berbau, dan hampir tidak berwarna. Air sumber utama bagi kehidupan kita dan karunia yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Macam-macam air, ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Apa manfaat air? Air bermanfaat bagi manusia. 1. Untuk mandi. Kita setiap hari kita mandi, memakai air yang bersih agar kita segar dan bersih serta wangi, teman-teman. Yang kedua, air itu untuk diminum. Setiap hari kita membutuhkan minum. Kita memakai minum yang sudah dimasak airnya, ya teman-teman. Yang ketiga, air wudhu. Kita seorang muslim, seorang Islam harus wudhu dulu sebelum kita sholat atau kita sebelum membaca Al-Quran. Diwajibkan untuk membersihkan diri dengan air yang bersih dan suci. Keempat, air untuk menyiram tanaman, teman-teman. Kenapa harus disiram, teman-teman? Tanaman biar tidak layu, biar tidak mati. Nah, itulah gunanya, biar hidup dan segar kembali. Yang kelima, air berguna untuk mencuci tangan. Kenapa kita harus rajin mencuci tangan, teman-teman? Biar terhindar dari virus. Karena apa? Tangan itu untuk makan, harus dicuci ya. Terus yang lainnya banyak sekali, teman-teman. Ada air itu untuk mencuci piring, untuk mencuci kendaraan, untuk cuci baju, untuk menyiram halaman lah, banyak sekali teman-teman. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan dan rahmat, diberikan air yang begitu banyak sekali kepada kita. Apa air hujan? Air hujan adalah air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi sebagai hasil dari proses kondensasi dan presipitasi uap air yang terkumpul dari awan. Apa rasanya? Rasanya tawar. Air hujan yang turun ke tanah akan membasahi dan membersihkan lingkungan dari debu dan polutan yang membantu menjaga kualitas udara dan tanah serta memelihara keseimbangan ekosistem. Sekarang air laut. Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra, memiliki kadar garam rata-rata 3,5% dan mengandung berbagai mineral. Fungsi tidak hanya sebagai sumber makanan saja, ternyata lautan juga dapat berperan sebagai sumber mineral dan pertambangan minyak dan mineral bumi lainnya, sarana penaklukan, jalan raya perdagangan, tempat rekreasi, dan lain-lainnya. Rasanya apa ya air laut? Rasanya asin, teman-teman. Sekarang air sungai. Air sungai adalah aliran air di permukaan tanah yang mengalir ke laut, aliran air alami yang mengalir dari sumbernya hingga ke muaranya, yang kemudian mengalir ke sungai, danau, dan laut.
Nah, apakah air sumur? Air sumur adalah air yang berasal dari dalam tanah yang didapatkan dengan cara menggali atau mengebor tanah. Air sumur merupakan salah satu sumber air bersih yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kalangan. Apa air embun? Air embun adalah air yang terbentuk dari uap air yang mengembun. Tetesan air yang berbentuk dari uap air di udara yang mengalami kondensasi atau perubahan gas menjadi cairan yang keluar pada pagi hari. Kalau air embun itu sangat sejuk teman-teman. Bentuk air adalah menyesuaikan dengan wadahnya. Kalau wadah ditempatkan dituangkan di gelas, maka bentuk air seperti gelas. Kalau dituangkan ke botol, maka bentuk air seperti botol. Berarti bentuk air adalah selalu menyesuaikan wadahnya. Sekarang sifat air. Air mempunyai sifat yang warnanya juga bisa jernih, sifatnya juga bisa keruh, terus tidak berbau. Ada air yang mengalir dari atas ke bawah. Nah, setelah manfaat, kita mengulas tentang bahayanya air. Air itu banyak manfaatnya, tapi juga bisa berbahaya kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Banyak kotoran akan menyumbat sungai-sungai dan air pun meluap menjadi banjir. Banjir akan membahayakan kita, akan membuat kita sakit, kulit kita gatal-gatal, terus airnya bau, keadaan kita menjadi tidak baik. Nah teman-teman, video tersebut sudah tahu semua ya. Tadi kita belajar, sudah mengetahui pengertian air, mengetahui manfaat air, macam-macam air, asal mula air, sifat-sifat air, dan yang terakhir adalah bahayanya air teman-teman. Sudah tahu semuanya ya. Tapi sebelum ibu tutup, kita biar tidak lupa menyebutkan apa saja hurufnya air itu. Ayo kita sebutkan teman-teman. A, I, R, dibaca air. Wah, pintar teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan Ibu. Ibu mau mencoba telur, 3 telur kita coba dengan air tawar. Apa yang terjadi teman-teman? Oh, telurnya tidak berubah, masih mengendap. Kalau ini garamnya lebih banyak teman-teman. Apa yang terjadi? Saya beri garam airnya. Oh, tinggi teman-teman, terapungnya teman-teman. Nah, kalau yang satu, yang terakhir, saya beri garam sedikit teman-teman, tidak banyak. Apa yang terjadi teman-teman? Oh, berbeda ya teman-teman. Kenapa? Kalau air diberi garam kok telurnya bisa terapung? Karena massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis airnya. Semakin banyak garamnya yang ditaruh di air, semakin terapung lebih tinggi teman-teman. Dicoba ya teman-teman. Assalamualaikum.